Assalamualaikum Bu Rasdiana, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Rasdiana, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Joko Sutopo. Menurut Bu Rasdiana, permasalahan apa nanti yang akan Ibu bahas dengan Pak Joko? Kalau Pak Joko habis hubungi saya sih ini, Bu, katanya ini ada siswanya yang permasalahan siswanya yang sering tidur di kelas ini. Ada salah satu siswanya yang sering tidur di kelas. Ini mungkin yang Oh, akan jadi permasalahan di sesi coaching kami kali ini. oh, oke. Kalau begitu, menurut Bu Rasdiana sebagai coach, apa saja nanti yang akan diobservasi dari proses coaching hari ini? Yang akan saya observasi sih sebenarnya lebih ke ini, bagaimana coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sekarang. Oke, berarti solusi. Jadi indikator yang bisa menentukan ketercapaian dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Joko nanti, menurut Bu Rasdiana, indikatornya menentukan solusi-solusi begitu ya, Bu Rasdiana ya? Iya Bu, betul Bu. Iya, nanti mungkin indikatornya nanti menentukan eh, apa sih Pak Joko bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Rasdiana, terima kasih atas informasinya. Baik, selanjutnya proses coaching antara Bu Rasdiana dengan Pak Joko. Silahkan untuk bisa memulai proses coachingnya. Oke, Silakan. terima kasih Ibu Dwi sudah mau memberikan saya langkah awal atau percakapan awal sebelum melakukan coaching sehingga saya bisa menentukan arah coaching saya nantinya. Oke, Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam, Bu Rosiana. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Oh iya, Pak Joko kemarin kan habis hubungi saya, katanya pengen ini adakan meminta untuk sesi coaching dan memilih saya sebagai coach Bapak. Kira-kira apa sih yang eh, rencana permasalahan yang akan kita bahas hari ini, Pak? Iya, Bu Rosiana, makasih atas waktunya sudah berkenan berikut saya. Jadi eh, ada anak di kelas yang saya ampuh ini, satu anak ini sering tidur, Bu. Jadi kalau pas pelajaran saya, anak ini sering tidur. Nah ini setiap kali kita bangunkan tidur lagi begitu. Jadi untuk mengatasinya kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oh gitu. Ini ceritanya ada muridnya Bapak ya. Bapak sekarang ngajar di kelas berapa ya, Pak? Saya ngajar di kelas 10 Ibu untuk Oh iya, jurusan perhotelan Ibu. jadi muridnya ini usia anak SMP ya. Oke. Kira-kira apa yang Bapak ingin hasilkan dari pertemuan hari ini? Mohon maaf bisa diulangi Bu suaranya. Tadi terputus-putus. Eh, apa yang Bapak ingin hasilkan dari pertemuan kita hari ini? Oh iya Bu, jadi harapannya pertemuan hari ini saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi anak yang sering tidur tadi Bu. Oke, mau cari solusi bagaimana cara mengatasinya ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa ukuran keberhasilan untuk sesi kita hari ini? Keberhasilannya itu kalau saya punya beberapa cara atau solusi yang bisa saya gunakan untuk mengatasi anak saya yang sering tidur tadi. Bu.
Oke, jadi ukuran keberhasilannya, keinginannya Bapak itu ingin menemukan lebih dari satu solusi ya, Pak? Artinya alternatif Iya Ibu. solusinya mungkin lebih dari satu. Oke. Nah, eh, apa yang menjadi fokus tujuan kita untuk sesi hari ini? Fokusnya hari ini eh, sebetulnya kan anak ini kan sudah sering kita coba nasihati ya Bu ya. Tapi hal itu tidak mengubah atau tetap dia tidur terus, sehingga fokus hari ini bagaimana sebetulnya saya bisa mengatasi permasalahan anak ini. Fokusnya itu, sehingga harapannya nanti anak bisa ikut di pembelajaran dengan lebih fokus dan memperhatikan saat saya memberikan pembelajaran, Bu. Oke, berarti fokusnya kita bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan siswa yang tertidur ini supaya bisa mengikuti pembelajaran secara normal seperti teman-teman yang lain atau dia Ya, Bu. fokuslah Biar seperti fokus, Bu. teman-teman. Ya, benar. Nggih. Oke, oke Pak Joko. Nah, kira-kira menurut Pak Joko, eh, apa saja yang kelebihan-kelebihan Bapak atau yang sudah Bapak miliki saat ini ketika di dalam kelas bersama siswa mungkin seperti apa? Kelebihan yang saya miliki, nah di pembelajaran itu biasanya kadang-kadang saya sisipkan ice breaking, Bu. Ini tujuannya sebetulnya untuk eh, menjadikan anak-anak ini biar bisa fokus di pembelajaran saya. Jadi saya berikan ice breaking yang pertama. Yang kedua, kelebihan saya yang lain adalah eh, saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Itu kelebihan saya. Oke, luar biasa sebenarnya ya, karena apa ya, Pak Joko sudah bisa sebenarnya untuk mengajak fokus ke siswa sudah ada trik-triknya sebenarnya, sudah mengadakan ice breaking, itu salah satunya ya. Oke, Ya, nah kalau menurut Pak Joko nih, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi hambatan Bapak saat ini sehingga eh, Pak Joko sulit nih dalam menemukan solusinya terkait permasalahan Bapak ini? ya begini Bu. Jadi meskipun kita sudah kasih ice breaking ya, utamanya pada kelas yang ada anak yang sering tidur tadi, ini anak ini memang untuk beberapa saat bisa fokus ke pembelajaran saja saya. Tapi kan karena satu kali pembelajaran ini jam saya ada 4 JP Bu, kurang lebih ya 3 jam kan 4 kali 45 menit sekitar 3 jam Bu. Sehingga mungkin nanti pada udah pertengahan jam itu anak ini kembali seperti kebiasaan semula, dia akan tidur tadi walaupun awalnya memang dia sudah fokus setelah kita berikan ice breaking. Nah ini yang jadi kendalanya seperti itu. Ini anak sudah kita kasih motivasi, sudah kita berikan ice breaking, tapi anak yang sering tidur ini tetap akan tidur kembali, Bu. Apa? Saya juga kurang tahu. Sebetulnya saya pernah menanyakan kepada anak ini penyebabnya apa, sudah saya pernah tanyakan, Bu. Katanya kan di rumah itu dia sering tidurnya terlalu malam katanya, Bu. Itu permasalahannya. Cuma eh, sudah kita nasihati untuk agar tidur lebih awal, tapi yang bersangkutan tetap tidurnya selalu malam, Bu. Sehingga ini anak ini menjadi kalau pas di pembelajaran saya sering tidur seperti itu, Bu. Oke, iya. eh, Kalau saya rasa berarti mungkin lebih ke hambatan kesadaran dirinya ya Pak, yang memang mungkin ini ya, artinya belum belum muncul bagaimana Jadi untuk ini, Bu, jadi kenapa dia sering tidur malam itu karena dia kalau malam itu bantu orang tuanya yang jualan itu loh, Bu. Jadi jualan itu kan kadang-kadang tutup jam 11 sampai jam 12 malam. Sehingga karena dia ingin bantu orang tuanya, dia sampai malam, Bu, untuk jam tidurnya. jualan ini. Oke.
Baik Pak Joko, nah dari hambatan-hambatan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira menurut Pak Joko nih, apa yang Pak Joko bisa pikirkan terkait solusi-solusi untuk bisa mengatasi hambatan tersebut? Iya, sebenarnya yang pertama saya sudah mencoba berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Wali kelasnya sudah kami hubungi menyampaikan eh, kebiasaan anak ini yang sering tidur di kelas saya. Itu yang pertama, karena harapannya eh, wali kelas ini bisa menyampaikannya kepada orang tua anak tersebut, Bu. Jadi ini kan memang ya niatannya anak memang bagus ya, Bu ya. Artinya dia mau membantu orang tuanya, tapi karena tugas utamanya anak ini adalah belajar, jadi ya harapannya pengertian ini bisa disampaikan kepada orang tuanya agar kalau memang harus membantu ya jangan sampai terlalu malam. Nah, itu harapan saya seperti itu, Bu. Sementara yang kemarin kita sampaikan ke wali kelas seperti itu. Oke. Nah, selain dari solusi tadi yang sudah Bapak sudah lakukan, bisa menghubungi wali kelasnya untuk bisa berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut, kira-kira ada enggak solusi-solusi lain yang Bapak pikirkan untuk bisa mengatasi masalah Bapak ini? Mungkin berikutnya saya juga akan ya Bu ya, akan berkomunikasi dengan BPBK, mungkin BPBK agar karena mungkin bisa membantu saya untuk istilahnya ini Bu, istilahnya memberikan pengertian langsung kepada yang bersangkutan agar anak ini saya khawatirnya karena dia merasa harus membantu orang tuanya terus sehingga ada apa ya Bu, istilahnya ada rasa tanggung jawab yang harus dia selesaikan terkait dengan eh, ekonomi keluarganya, kurang lebih seperti itu, sehingga dari BP ini nanti bisa memberikan masukan kepada anak tersebut agar lebih mengutamakan pembelajaran di sekolahnya, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ya, solusi lainnya yang Bapak pikirkan tadi mungkin ini bisa menghubungi tadi guru BK ya Pak, bimbingan Iya, Ibu. konseling ya. Oke. Iya, Nah, konseling. selain dari mungkin dua tadi itu menghubungi wali kelasnya, kemudian mungkin melalui juga guru BK, kira-kira kalau menurut Bapak ada lagi nggak solusi yang lain mungkin yang mungkin bisa menjadi alternatif solusi lagi? Hmm, kalau kemarin sementara saya baru dapat 2 itu, Bu, tapi belum tahu ya nanti apa, karena belum bisa dapatkan solusi yang lain selain dua dua Oke, cara itu, Bu. dua cara ini Iya. ya. Oke, dari dua cara ini kira-kira pasti ada dong hambatan-hambatan Bapak dalam kedua cara ini yang sudah Bapak temukan atau pikirkan nanti hambatannya ini ke sini nih. Kalau saya menggunakan dua cara ini untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira Bapak sudah memikirkan kira-kira konsekuensinya seperti apa dari dua cara itu nantinya? Kalau yang pertama dengan wali kelas ini kan karena ini adalah kebijakan dari wali kelas, Bu, nggih. Saya kurang tahu apakah eh, wali kelas ini setelah kita berikan laporan seperti itu apakah sudah sampai di mana yang dilakukan oleh wali kelas agar eh, pesan yang saya berikan kepada wali kelas ini sampai kepada orang tuanya ini saya belum tahu, Ibu, sehingga ya resikonya ketika ini belum tersampaikan kepada orang tua maka anak ini tetap akan merasa bahwa yang dia lakukan ini memang tanggung jawab dia untuk membantu orang tuanya, seperti itu, Bu. Oke, Padahal harapan saya tadi ketika ini tersampaikan kepada orang tua, harapannya itu kan orang tua memberikan istilahnya apa, kelonggaran pada anaknya agar anaknya mungkin bisa tidur lebih awal, tidak harus membantu sampai larut malam, kan begitu. Maksud saya begitu. betul. Setidaknya mungkin Bapak berpikir bahwa solusi bisa terpecahkan ya Pak? Iya, Oke. harapannya begitu karena bagaimanapun juga kalau tidur malam ini mesti efeknya kan akan ngantuk di kelas, Bu. Mesti kan Iya. seperti itu. Oke, Pak. Nah, seandainya diberi skala 1 nih, Pak, sampai 10,
kira-kira Bapak berada di angka berapa nih untuk usaha Bapak dalam mencapai tujuan Bapak ini? Kira-kira sudah berada di skala berapa nih Bisa usaha Bapak? diulangi Bu, suaranya terputus-putus Bu. Kalau misalnya ada diberi skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Bapak sudah berada di skala berapa nih dalam berusaha atau mencapai tujuan Bapak ini? Karena sampai hari ini belum berhasil ya Bu untuk membuat anak ini menjadi fokus di pembelajaran. Jadi sementara kalau dari skala ya mungkin masih di pertengahan ya Bu, ya, antara 5 atau 6 skalanya Bu, karena eh, anak ini masih di kelas masih tetap tiduran Bu, itu masalahnya. Jadi kalau Masih di 6 ya Pak? skala 1 sampai 10, iya belum, ya Oke, belum berhasil lah kalau menurut saya Bu, gitu Bu. oke. Kira-kira tadi Pak dari 2 solusi yang Bapak istilahnya pikirkan, yang mana yang Bapak paling seandainya disuruh milih yang mana yang paling Bapak prioritaskan untuk Bapak lakukan duluan? Kalau yang saya prioritaskan ini sebenarnya ya informasi ini segera sampai kepada orang tuanya Bu, harapannya begitu. Jadi Oke. yang saya prioritaskan itu ya bagaimana wali kelas ini segera menghubungi orang tuanya sehingga eh, permasalahan anak yang tidur di kelas ini bisa segera terselesaikan Ibu. Karena ini menurut saya pribadi ini ketika orang tua tahu bahwa anaknya itu di kelas ya harapannya ada semacam apa ya Bu ya, semacam empati ya atau apa ya, sejenisnya itu sehingga orang tuanya juga berpikir ya tugas anak ini adalah belajar untuk masalah ekonomi itu masih tanggung jawab penuh orang tuanya. Harapannya begitu Bu. Oke, baik Pak Joko. Nah, Bapak memilih prioritas tentang solusi bagaimana wali kelas nanti bisa berkoordinasi ke orang tuanya, artinya tersampaikan secepatnya ke orang tuanya permasalahan anaknya yang sering tidur di kelas. Nah, kalau menurut Bapak ini kira-kira strategi apa yang Bapak bisa lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan ini? Maksudnya strategi dari memilih solusi yang tadi. Strateginya Bapak tersendiri gimana caranya supaya cepat tersampaikan? Iya, jadi yang akan saya lakukan Bu setelah kita menginformasikan kepada wali kelas, saya akan mencoba menanyakan kembali Bu, menanyakan kembali apakah eh, informasi yang saya berikan kepada wali kelas ini sudah tersampaikan kepada orang tua. Itu yang pertama Ibu. Nah, kemudian kalau nanti misalnya informasi ini sudah tersampaikan kepada orang tua, saya juga ingin tahu responnya orang tua itu seperti apa. Kadang-kadang mungkin bisa jadi tidak seperti yang saya harapkan. Bisa jadi karena memang orang tuanya membutuhkan tenaga anaknya, sehingga anak itu tetap harus bekerja. Nah ini yang mungkin tidak kami harapkan. Seperti itu Bu. Jadi saya akan coba yang pertama kita tanya ke wali kelas lagi, bagaimana informasi ini sudah tersampaikan pada orang tuanya atau tidak, atau belum. Nah nanti kalau sudah tersampaikan respon orang tuanya seperti apa. Nanti saya ingin tahu itu juga Ibu. Sehingga setelah tahu itu nanti baru mungkin kita akan coba koordinasikan lagi dengan wali kelas dan mungkin juga dengan guru BK-nya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, oke Pak. Kalau menurut Bapak nih, kira-kira ukuran atau indikator keberhasilan dari rencana atau strategi Bapak ini apa yang menjadi indikatornya, keberhasilannya, indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya adalah ketika nanti ini Bu, ketika pesan itu tersampaikan orang tua, kemudian orang tua bisa memberikan pemahaman atau pengertian kepada anaknya sehingga anaknya ini bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi indikatornya adalah yang pertama, dan orang tua ini paham betul dengan tugas anaknya sebagai seorang pelajar, Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, anaknya juga harapannya bisa
fokus di pembelajaran. Jadi 2 indikator ini saya menganggap bahwa itu baru berhasil, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ya dari 2 indikator ini, indikator keberhasilan yang Bapak sudah sampaikan, artinya pasti mungkin ada hambatan-hambatan yang memang sudah dipikirkan dari awal dalam mencapai indikator keberhasilan ini. Kira-kira menurut Bapak antisipasi dari hambatan ini kira-kira apa yang bisa mungkin Bapak lakukan? Ya, kalau tadi seperti yang saya sampaikan, Bu, ketika respon dari orang tuanya itu mungkin dalam bahasa saya itu kurang kooperatif, mungkin ya yang berperan selanjutnya adalah mungkin guru BPPK-nya, Bapak Ibu, untuk Oke, secara langsung memberikan mungkin kalau BPPK mungkin bisa memberikannya secara psikologi ya, karena mereka ahli di bidang itu, sehingga nanti harapannya eh, anak menjadi paham betul bahwa tugas utamanya dia adalah belajar, harapannya begitu. oke. Untuk tanggung jawab ekonomi sepenuhnya pada orang tuanya. Oke, luar biasa Pak, Begitu. atas apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa hambatan-hambatannya sudah terpikirkan dan solusi-solusi dari hambatan itu Bapak sudah bisa memikirkan kelanjutannya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini apa yang menjadi, minta maaf sebentar ya, apa yang menurut Bapak yang menjadi kesimpulan di sesi coaching kita saat ini? Ya, terima kasih, Bu. Jadi alhamdulillah hari ini mungkin saya sudah temukan beberapa alternatif solusi bagaimana yang di awal tadi. Jadi saya yang pertama adalah harapannya nanti setelah kita informasikan kepada wali kelas segera melakukan tindak lanjutnya untuk menghubungi orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya adalah ada respon positif dari orang tuanya. Ada respon positif dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ketika ini belum berjalan sebagaimana yang harapan saya, nanti solusi yang berikutnya adalah saya akan coba berkolaborasi dengan guru BK untuk sama-sama memberikan pembinaan pada anak tersebut, seperti Oke, itu. oke. Kira-kira kalau bisa Bapak memberikan kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bapak buat untuk dalam menjalankan rencana aksi Bapak tadi atau rencana solusi yang Bapak sebutkan tadi. Jadi komitmen saya karena salah satu cara agar anak itu paham atau menguasai materi yang kami berikan itu adalah fokus, maka komitmen saya adalah bagaimana anak-anak di dalam kelas saya ini bisa fokus di pembelajaran. Itu jadi harapannya Oke, seperti itu, termasuk anak yang sering tidur tadi. oke, oke. Berarti Bapak berkomitmen untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya Pak, tentang anak yang sering tidur di Iya, kelas Ibu. Bapak. Oke. Nah, kira-kira menurut Betul, Bapak Ibu. nih siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan komitmen atau solusi Bapak ini yang Bapak rencanakan? Baik, Ibu, yang pertama yang bisa membantu saya adalah eh, wali kelas. Yang pertama itu, yang kedua Hmm, orang tua siswa, kemudian yang ketiga anak atau siswa itu sendiri, Ibu, kemudian yang berikutnya adalah guru BK, Ibu. Jadi oke, ini yang insya Allah kita coba libatkan untuk sama-sama eh, bagaimana anak ini bisa fokus di pembelajaran saya. Begitu, Ibu. oke. Ya. Nah, selanjutnya mungkin yang pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Bapak ini kapan nih rencana aksinya akan di apa? Atau kita akan sorry, kapan kira-kira Bapak akan tindak lanjutnya nanti pada
permasalahan Bapak ini nanti seperti apa? Ya, jadi insya Allah akan kita laksanakan secepatnya Ibu, karena kemarin kita sudah informasikan ke wali kelas, hanya saja saya belum memantaunya bagaimana wali kelas ini, yang dilakukan wali kelas ini sampai di mana saya belum tahu, sehingga insya Allah mulai minggu besok Ibu, jadi minggu ke-4 bulan Agustus nanti kita coba bertanya lagi, atau mungkin bagaimana wali kelas ini yang dilakukan wali kelas ini sampai di mana, kurang lebih itu yang pertama akan kita coba lakukan lebih awal, karena kemarin kita belum dapat informasi dari wali kelas seperti apa langkahnya, begitu Ibu. Oke, mencari informasi ke wali kelas ya tentang sejauh mana Ya. yang sudah disampaikan, apakah sudah tersampaikan atau Mhm. belum. Baik, Bapak, terima kasih untuk sesi coaching kita hari ini. Mungkin cukup luar biasa hari ini dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan. Saya melihat juga Bapak sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bapak. Semoga Bapak sehat dan secepatnya bisa melaksanakan rencana tindakan Bapak sesuai yang sudah Bapak sepakati dengan bersama dengan Iya, komitmen yang terima sudah kasih Bapak Ibu. buat. Oke. Terima kasih Pak Ya, Joko. Bu Rosiana, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama Bu warahmatullahi Rosiana. Jadi saya wabarakatuh. ucapkan terima kasih sekali sudah membantu saya untuk menemukan solusi untuk mengatasi anak saya yang sering tidur, Ibu. Terima kasih Bu Baik. Rosiana. Oke, sama-sama Pak Joko. Oke, Mungkin baik. Bu, ya. Cukup mungkin sesi coachingnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rasdiana. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Terputus-putus Rasdiana. Bu Dwi, suaranya bisa diulangi. Oh, terputus-putus ya? Ya. Oh, halo? Nggak tahu sinyal saya kurang staf. Sudah. Bu Rasdiana, Aman, suara saya aman, jelas, aman merdu. jelas. Oke. Baik, tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Rasdiana sebagai coach dan Pak Joko sebagai coach. Baik, kita lanjut untuk diskusi pasca supervisi. Nggih. Bu Rasdiana, apa saja proses coaching tadi yang sudah dilakukan, Bu Rasdiana? Proses coaching yang saya sudah lakukan, Bu, mulai sudah menurut saya ya, Bu, ini sudah mencakup dari semua alur sesuai dengan alur yang saya gunakan itu adalah alur Tirta, Bu. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi masalah, apalagi tadi ya, Oke, baik. rencana Menurut aksi dan saya, tanggung jawab. Oke. oke. Baik, Bu Rasdiana, menurut saya Ibu tadi sudah bagus sekali dalam melakukan coaching, sudah berupaya untuk melakukan hadir penuh, menjadi pendengar yang baik, fokus pada tema yang akan dicapai, dan ada solusi yang memaksimalkan beberapa kekuatan yang atau potensi yang dimiliki oleh Pak Joko tadi. Untuk proses selanjutnya mungkin nanti bisa digali lagi potensi-potensi yang dimiliki. Baik, tadi apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini luar biasa, Bu. Karena kenapa? Saya merasa bahwa coach saya dalam menggali solusi luar biasa, dia bisa menemukan solusi lebih dari satu yang seperti apa yang menjadi tujuan yang diharapkan oleh coach saya. Mungkin itu, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Rasdiana. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan proses coaching supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Sami-sami, Bu Rasdiana. Baik, siklus 2 gimana Bu Rasdiana? Siklus 2 tadi berarti saya yang berperan menjadi coaching.
Ibu yang menjadi coach. Coach. Pak Joko Joko menjadi observer, observer atau supervisor. supervisor. Oke. Oke. Nanti coachingnya tentang apa ini Bu Rusdiana? Coachingnya itu sebenarnya saya memilih tema itu ada guru saya Bu, satu orang yang memang agak sulit untuk terbuka, maksudnya kurang membaur atau kalau ada permasalahan-permasalahannya sulitlah untuk terbuka kepada mungkin permasalahan-permasalahan apa yang mungkin dia temukan sehingga kadang seperti saya nggak mengerti apa nih keinginannya seperti apa yang diinginkan oleh guru saya ini. Dia lebih permasalahan tidak apa ya, lebih tertutup, memiliki pribadi yang tertutup, Bu. Sehingga mungkin Introvert. iya introvert, lebih ke situ iya. Ya. Permasalahan guru yang ya, introvert. Karena harapan kita Permasalahan. sebagai ya kepala sekolah inginnya itu punya guru yang memang mau terbuka ke kita sehingga kita bisa tahu mau permasalahan di kelas, mau dimanapun itu kita inginkan seperti itu sehingga kita bisa menemukan solusinya secara bersama-sama. Oke, kurang terbuka dalam kegiatan apa saja gitu ya Bu ya. Tinggi Bu. Baik kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang terkait dengan Permasalahan hari-hari pun juga seperti itu. Kadang dia sudah nggak nyaman sama ini, kita tiba-tiba nggak tahu sebenarnya masalahnya apa. Pokoknya lebih inilah introvert. Baik, introvert ya. Pak Joko? Iya Bu, Oke. ini saya mulai dulu ya. Oke Pak Joko, monggo. Anjing. Assalamualaikum Bu Dwi, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Joko, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah Pak Joko sehat. Pak Joko gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi untuk kegiatan coaching hari ini Iya Pak Joko, tentang apa Ibu? kemarin itu Bu Rasdiana menghubungi saya Pak Joko. Beliau mau sharing-sharing tentang salah satu guru beliau yang sulit terbuka, introvert gitu Pak Joko. Baik Ibu, mudah-mudahan sukses untuk coachingnya, monggo bisa dilakukan sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum Bu Rasdiana. Waalaikumsalam Bu Dwi. Halo Bu Rasdiana, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Bu, baik. Iya Bu, betul lama sekali ya nggak ketemu. Mungkin karena Ibu sibuk juga, jadinya kita jarang ketemu nih Bu. Iya Bu, biasa. Kemarin itu Bu Diana itu ya apa menghubungi saya mau sharing-sharing. Apa itu Bu Diana itu? Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan di sekolah saya nih Bu. Ya. Terkait ini guru saya ada satu orang nih yang sedikit tertutup dari semua permasalahan-permasalahan ataupun mungkin hal-hal apa saja sehingga dia lebih kelihatan nggak membaur sama mungkin kita ketika lagi kumpul-kumpul dia nggak pernah gabung, nah seperti itu. Oh, Saya lihat suka lebih menyendiri iya begitu ya. tertutup orangnya Bu. Hmm. Kita kadang nggak tahu masalahnya ini, kadang juga teman-teman sudah bilang itu si ini Anton marah ya sama kita. Saya bilang, ya nggak tahu masalahnya apa gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Untuk itu apa rencana pertemuan kita ini nanti, Ibu? Nah, Tujuannya apa itu nanti? eh, tujuan atau rencana yang saya ingin dapatkan hari ini dari pertemuan ini, Bu, saya ingin menemukan bagaimana kira-kira kiat-kiat atau solusi yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat guru saya ini
lebih terbuka terhadap permasalahan-permasalahan ataupun mungkin hal-hal apa saja di dalam sekolah sehingga kami bisa berkolaborasi. Nomor satunya itu, kami bisa berkolaborasi dengan baik untuk mungkin baik dalam perencanaan suatu kegiatan maupun ini supaya bisa terlibat itu, yang itu Bu. Bagaimana kami bisa Baik, berkolaborasi dengan baik. baik. Tadi Bu mengatakan tujuan pertemuan kita nanti untuk menemukan solusi agar Ibu Guru tadi bisa berbaur, bisa itu ya Bu, bersama-sama dengan guru yang lain gitu ya Bu ya. Iya, ini Bapak ya, Pak Anton ini namanya Bu. Pak Anton Kebetulan ya. laki-laki, iya. Oke, baik. Nanti kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan kita ini nanti apa? Oh, mungkin ukuran keberhasilan yang saya atau indikator keberhasilan yang saya harapkan dari pertemuan ini yang pertama mungkin Bu, saya bisa menemukan kira-kira solusi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa melakukan mungkin pendekatan kepada guru saya sehingga dia bisa eh, terbuka tentang hal-hal apa saja mungkin atau yang terus yang kedua dia mau bergabung dengan rekan sejawat mungkin seperti itu. Utamanya ini sekarang kita bisa berkolaborasi mungkin terkait pembelajaran-pembelajaran, apalagi sekarang ini kita menghadapi kurikulum yang baru seperti itu. Oke, baik. Melakukan pendekatan dan berharap Pak Bapak Anton tadi bisa bergabung, berkolaborasi dengan guru yang lain, begitu ya Ya. Bu Diana. Baik, untuk saat ini kesempatan apa yang Bu Diana miliki untuk terkait Eh, dengan kegiatan Sebenarnya tersebut? kalau kesempatan yang saya miliki sebenarnya saat ini memang saya jujur ya Bu, saya sebenarnya pribadi yang humble, yang memang mudah mudah artinya begini, saya mudah untuk diajak berbicara, kemudian saya juga bisa menjadi teman yang baik untuk siapapun. Mungkin itu salah satu yang saya anggap kelebihan-kelebihan mungkin yang saya bisa dapat dari diri saya Bu. Kemudian mungkin saya bisa menjadi juga apa ya sebagai pendamping yang bisa memberi eh, apa yang bisa berkolaborasi bersama dalam meningkatkan proses pembelajaran atau di dalam sekolah kami seperti itu. Oke, tadi ada beberapa kesempatan dan itu juga merupakan kekuatan menurut Ibu yang disampaikan tadi, pribadi yang Iya Bu, humble. iya, Oke, itu beberapa kekuatan yang sudah dimiliki Bu Diana ya Bu ya. iya. Eh, Kemungkinan atau peluang apa yang bisa Bu Diana ambil dari adanya kesempatan atau kekuatan tadi yang dimiliki oleh Bu Diana? Mungkin peluang yang saya bisa gunakan mungkin ini ya Bu, karena mungkin saya lebih eh, lebih apa ya ekspresif, artinya saya lebih agresif untuk bagaimana kalau ketika mau ngajak orang itu saya lebih agresif, jadi peluang saya itu humble humble yang utamanya, saya orangnya yang memang humble dan lebih agresif untuk artinya walaupun pendiam saya masih tetap bisa untuk terus ngajak ngomong sama orang tersebut. Bisa dikatakan lebih aktif dalam berkomunikasi dengan Pak Anton ini ya Bu ya. Iya. Oke. Eh, Pastinya ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Diana untuk meraih itu tadi, untuk komunikasi. Nah, kira-kira apa ini Bu, hambatan atau gangguan yang Hambatan saya ya Bu, itu yang nomor satu memang apa ya? Yang pertama itu memang dari diri diri guru saya ini memang memang hambatan terbesar saya karena sifat introvert yang dia miliki itu memang mendominasi itu. Kemudian mungkin yang kedua itu masalah waktu memang yang jarang juga istilahnya saya mungkin butuh jarang untuk istilahnya belum ada kesempatan setiap hari karena mungkin ini butuh waktu intens nih Bu.
Jadinya dengan kesibukan yang lain sehingga mungkin saya waktunya yang belum belum intens, belum punya waktu yang luang untuk bisa berkomunikasi aktif seperti itu. Oke, tadi karena memang pribadi Pak Anton ini yang memang dominan introvert gitu ya, Bu, dan waktu. Baik, untuk itu apa solusinya, Bu Diana? Solusi yang saya pikirkan saat ini ya Bu, yang Iya. pertama itu saya Mhm. mulai dengan berkomunikasi melalui WA untuk sementara karena mungkin yang saya pikir jangan sampai kalau kami tatap muka mungkin ya namanya orang introvert mungkin itu yang menjadi yang saya pikirkan mungkin kurang akan terbuka ketika kami langsung saya menggunakan solusi tatap muka. Jadi solusi pertama yang saya lakukan itu saya coba komunikasi lewat HP, mungkin lewat handphone atau WhatsApp, mungkin kan dia lebih bisa membuka diri. Nah, itu yang pertama yang mungkin saya sedang pikirkan. Oke, tadi karena apa waktu, jadi komunikasi yang pertama itu melalui WA ya Bu ya. Apakah ada rencana lain Ibu terkait dalam pencapaian apa tujuan ini? Iya, kalau rencana lain sih sebenarnya, karena sebenarnya kalau yang pertama-pertama saya juga kan sebenarnya sudah pernah memanggil sebelumnya secara pribadi beliau. Iya. Apa? Saya pernah memanggil kira-kira apa yang menjadi permasalahannya sehingga dia sepertinya sangat tidak mau menggabung, kemudian tidak pernah mau bercerita tentang permasalahannya. Pokoknya dia itu kan sistemnya datang di sekolah, ngajar, setelah itu pulang. Saya paham bahwa dia tidak pernah mengabaikan tugasnya di kelas, tetapi kan kita juga butuh sosialisasi, kita juga butuh berkolaborasi di dalam sekolah sehingga mungkin kita bisa memecahkan ketika ada permasalahan-permasalahan yang memang ada kita temukan. Nah, itu saya sudah pernah lakukan. Mungkin solusi yang lain yang saya bisa pikirkan, saya bisa menggunakan apa ya, rekan-rekan sejawat, bagaimana untuk bisa merangkul guru saya tadi ini satu orang supaya kami lebih agresif lah. Mungkin saya bisa gunakan rekan-rekan yang lain. Barangkali ada teman yang lebih dekat. Saya melihat juga ada satu temannya yang mulai diajak ngomong, bisa ngomong. Mungkin saya bisa menggunakan atau menjadikan dia sebagai fasilitator. Sehingga mungkin saya bisa mengetahui kira-kira permasalahannya apa nih, sehingga dia tidak begitu apa antusias untuk kumpul-kumpul atau bercerita dengan teman-teman yang lain, termasuk saya sendiri sebagai kepala sekolahnya. Oke, mungkin itu Oke, Bu. oke, baik Bu Diana. Tadi sudah Ibu sampaikan permasalahan yang ada dan juga ada beberapa apa potensi atau kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, ini mungkin bisa difokuskan Ibu, rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu apa? Atau strategi Eh, untuk mencapai tujuan itu? Strategi mungkin yang mungkin saya akan lebih fokuskan ya Bu. Ini saya akan menjadikan eh, rekan sejawat sebagai mungkin fasilitator yang satu orang ini Bu untuk bisa berkomunikasi atau menggali eh, guru saya ini sehingga saya juga bisa mengetahui setelah itu baru saya eh, bisa mengambil kira-kira langkah apa yang bisa saya lakukan supaya mungkin bisa lebih dekat lagi dengan guru saya ini seperti itu. Oke, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Budiana ini? Oke, jadi ukuran keberhasilan yang rencana aksi saya ini Bu, yang pertama ketika yang pertama mungkin guru saya ini sudah bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Itu yang indikator keberhasilan saya. Kemudian yang kedua mungkin dia bisa lebih terbuka kepada saya tentang permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi sebagai atasan eh, beliau. Oke, baik. Eh, Selanjutnya, bagaimana cara Bu Diana untuk mengantisipasi
kalau ada gangguan dari rencana aksi Bu Diana ini? Oke. Eh, untuk mengantisipasi mungkin ketika saya sudah melakukan rencana aksi saya itu mungkin saya pasti tahu bahwa pasti ada hambatan-hambatan. Mungkin yang pertama itu masalah utamanya sifat introvertnya. Mungkin saya akan lebih agresif lagi, Bu. Bukan agresif dalam ini ya. Mungkin saya akan lebih Agresif dalam komunikasi ya Bu ya? iya, agresif dalam komunikasi. Mungkin saya akan memanggil lebih dekat lagi bagaimana caranya kami bisa bicara dari hati ke hati. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa komitmen Bu Diana terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Bu Diana ini? Komitmen saya, Bu, untuk kegiatan untuk rencana aksi saya ini tentang menjadikan rekan sejawat ini sebagai fasilitator karena saya lihat dia dekat. Saya akan lebih intens untuk memantau kegiatan atau sejauh mana perkembangan komunikasi rekan sejawat dia ini dengan guru saya yang introvert ini. Saya akan membuat komitmen untuk bisa mencapai tujuan yang kami harapkan bersama. Bagaimana dia bisa berkolaborasi. Baik, memaksimalkan rekan sejawat ya Bu. Baik, untuk menjaga komitmen ini, apakah ada yang dapat membantu Bu Diana? Atau siapa yang dapat membantu Bu Diana dalam menjaga komitmen ini? Ya, yang bisa membantu saya yang pertama yang tidak lepas dari itu adalah rekan-rekan sejawat yang lain. Itu pasti memiliki peran yang penting. Kemudian mungkin yang kedua itu keluarganya juga bisa membantu. Baik, terima kasih Bu Diana. Untuk selanjutnya bisa Bu Diana sampaikan sedikit dari hasil coaching kita hari ini? Hasil coaching hari ini luar biasa, Bu. Setidaknya saya sudah mendapatkan lagi solusi yang baru karena mungkin saya sudah pernah membuat satu cara tetapi guru saya belum ada perubahan. Saya bisa menemukan solusi yang saya rasa mungkin ini akan efektif jika saya gunakan. Mungkin seperti itu, luar biasa untuk hari ini. Baik, Bu Diana. Baik, tadi sudah terkait dengan permasalahannya sudah ada beberapa solusi yang akan dilakukan Bu Diana, sudah ada rencana dan tindak lanjut. Oke, Bu Diana, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin nanti pada saat saya mungkin terkendala lagi, Bu, mungkin bisa saya hubungi lagi Ibu untuk Baik. Oke. tindak lanjutnya seperti apa yang saya sudah lakukan. Oke, berarti untuk hari ini cukup ya Bu Diana ya. Cukup Nanti ya, cukup, kalau Bu. ada hal-hal lagi bisa hubungi saya Bu Diana ya. Iya, iya Bu. Oke, terima kasih Bu Diana untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok hari. Terima kasih Bu Diana. Wassalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Ibu Dwi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Joko, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Diana. Sangat bagus Bu Dwi sudah membantu Bu Diana dalam menemukan solusinya. Mulai dari awal tadi tujuan diskusi yang Bu Dwi lakukan dengan Bu Diana tadi sudah disampaikan Bu Diana, kurang lebihnya seperti apa. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan sangat baik sehingga saya lihat Bu Diana merasa puas dengan coaching yang sudah dilakukan Bu Dwi. Gitu Bu Dwi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi. Kita lanjut berarti di siklus 3 ya. Saya jadi supervisor. Berarti Bu Diana yang jadi Bu Diana supervisor. Oke. Saya coaching. Oke, kita langsung yang coachingnya ya. siapa ini Bu Dwi? Saya Pak Joko coaching. Permasalahannya apa Bu Dwi? Ini
membuat pembelajaran yang menyenangkan, Pak Joko. Baik. Ya, Oke. anak-anak kan nggak semangat gitu. Jadi ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa semangat, antusias dan bisa fokus gitu. Oke. Sudah ya? Mungkin Ya, Oke. mulai ya, ya. Oke. mulai. Oke, selamat malam Pak Joko. Selamat malam Bu Diana. Oke. Gimana Pak Joko hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Diana bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Pak. Eh, Bapak kan akan melakukan coaching bersama Ibu Dwi ya. Iya Ibu. Oke, kira-kira tujuan Bapak untuk melakukan apa yang menjadi topik pembicaraan Bapak sama Ibu Dwi Oh nantinya? iya Bu. Jadi hari ini rencananya kita akan diskusi dengan Bu Dwi terkait permasalahan yang sedang dihadapi Bu Dwi, yaitu bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Harapannya Bu Dwi anak-anak ini bisa semangat, bisa fokus di dalam pembelajarannya. Begitu Bu Rosdiana. Oke, oke. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari tujuan atau tujuan apa yang Bapak harapkan untuk proses coaching Bapak nantinya? Ya, jadi harapan saya hari ini Bu Dwi sebetulnya bisa menggali potensi diri yang ada dalam diri Bu Dwi sehingga dari beberapa kelebihan kemudian kompetensi yang dimiliki Bu Dwi ini harapannya nanti bisa muncul solusi yang ditemukan oleh Bu Dwi, Bu. Harapannya begitu. Indikator keberhasilan Bapak nanti pada saat coaching ini kira-kira apa Pak? Terus indikator. Indikator keberhasilannya nanti ketika Bu Dwi ini bisa menemukan cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan Bu Dwi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, Ibu, indikatornya itu. Oke, luar biasa ya. Semoga proses coaching Bapak berjalan lancar dan tujuan yang Bapak harapkan bisa tercapai. Silakan, monggo. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjut dengan Bu Dwi, nggih. Iya, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Malam, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya, Bu Dwi? Alhamdulillah, Pak. Nggih. Luar biasa hari ini, Pak Joko. Oke. Baik, Bu Dwi. Kemarin Bu Dwi kita sudah ada rencana untuk sama-sama berdiskusi ya, terkait mungkin kemarin sedikit informasi dari Bu Dwi untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bisa kita lakukan hari ini, Bu Dwi? Iya, Pak Joko, siap. Memang saya inginnya hari ini biar cepat mendapatkan solusi terbaik, Pak Joko. Baik, Bu Dwi. Bu Dwi, untuk kegiatan diskusi hari ini atau coaching hari ini, yang diharapkan Bu Dwi apa dari kegiatan kita hari ini, Bu? Jadi untuk kegiatan sharing atau coaching hari ini nanti tentang kegiatan pembelajaran saya, Pak Joko. Begini, tentang kegiatan pembelajaran anak didik saya ini, akhir-akhir ini saya kok merasa anak-anak itu kelihatan males, bosan, dan ramai sendiri ketika ada kegiatan pembelajaran, Pak. Saya bingung harus bagaimana ini. Baik, Bu Dwi. Sebetulnya dari yang Bu Dwi sampaikan, kalau boleh saya konfirmasi dulu. Jadi hari ini Bu Dwi sampaikan ada kebingungan terkait dengan pembelajaran karena mungkin anak-anak mungkin belum bisa fokus di pembelajarannya Bu Dwi. Begitu ya Bu Dwi ya? Betul, iya Pak Joko, begitu. Oke. Baik Bu Dwi, jadi menurut Bu Dwi
Iya, Pak Joko. diskusi kita nanti dianggap berhasil apabila seperti apa, Bu Dwi? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Baik, Pak Joko. Dari pertemuan kita ini saya berharap kan mendapatkan solusi bagaimana cara eh, saya untuk anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan semangat, dengan fokus, tanpa paksaan, Pak Joko. Iya. Dan Baik Bu Dwi, jadi Bu Dwi punya harapan atau bisa menemukan sebuah solusi dengan cara harapannya anak-anak bisa semangat ya Bu Dwi. Nah, menurut iya, Bu Dwi, semangat kembali. kompetensi-kompetensi apa yang sebetulnya sudah Bu Dwi miliki saat ini, Bu? Eh, ini Pak Joko, saya membuat materi pembelajaran itu yang menggembirakan, dan nanti mungkin saya bisa sharing-sharing dengan rekan sejawat Pak Joko itu. Dan Iya, juga saya Bu lihat Dwi. ketika saat saya memberi materi kepada anak-anak itu ada salah satu anak yang memang berpotensi pada kegiatan pembelajaran itu. Dan nah, anak ini seperti ini Pak, bisa membimbing temannya. Dan di sini kelihatan sekali ketika dibimbing temannya tadi itu anak-anak kok malah bersemangat gitu ya Pak ya. Baik Bu Dwi. Jadi Bu Dwi tadi sampaikan atau Bu Dwi temukan ada salah satu anak yang di mana anak ini punya potensi, punya kelebihan yang ketika dia ini mungkin kalau bahasa saya itu menjadi tutor sebaya, itu Ya Pak. anak-anak ini menjadi lebih lebih mungkin bersemangat untuk belajarnya. Nah, kalau boleh tahu Bu Dwi, kelebihan apa yang dimiliki oleh anak tersebut Bu Dwi? Eh, anak tersebut bisa menerima materi yang saya sampaikan Pak Joko, bisa menerima materi yang saya sampaikan. Jadi nanti mungkin untuk mengatasi untuk anak yang lain, saya tuh bisa mengemas kegiatan pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak-anak semua bisa menerima. Dan dari situ mungkin kalau ada anak yang punya kelebihan itu bisa menjadi apa tadi tutor sebaya gitu ya Pak. Oke, baik Bu Dwi. Jadi eh, selain anak yang mungkin bisa membantu Bu Dwi untuk memaksimalkan pembelajaran, adakah langkah-langkah Bu Dwi yang sudah dilakukan sehingga pembelajaran ini bisa lebih bersemangat? Kira-kira apa saja yang dilakukan Bu Dwi sampai hari ini? Oh ya, gini Pak, untuk itu mungkin saya ini mengembangkan diri Pak, mengembangkan diri. Jadi kalau di tingkat dasar itu kan ada KKG namanya KKG. Nah, di situ saya sharing-sharing dengan teman-teman rekan sejawat atau KKG terkait dengan kegiatan pembelajaran yang membuat anak bersemangat, Pak. Iya. Gitu. Baik Bu Dwi, kemudian dari pengembangan diri ini sebetulnya apa yang sudah Bu Dwi dapatkan sehingga ada nggak istilahnya hubungannya antara pengembangan diri yang dilakukan Bu Dwi ini dengan kebutuhan Bu Dwi untuk memberikan pembelajaran di kelas, Bu? Ada hubungannya tidak, Bu? Ada Pak, ketika saya ini sharing dengan rekan sejawat baik di sekolah ataupun di tingkat KKG itu, ini saya mendapatkan suatu cara atau strategi baru bagaimana membuat kegiatan pembelajaran saya ini menyenangkan untuk anak-anak. Jadi di sini anak-anak bisa bersemangat kembali dan antusias terhadap kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, Gitu. Ibu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi sudah ada, kalau boleh saya konfirmasi lagi, tadi Bu Dwi sudah punya satu anak yang bisa membantu Ibu, kemudian Bu Dwi juga bisa lakukan dengan pengembangan diri. Ada nggak Bu langkah-langkah lain yang mungkin Bu Dwi lakukan untuk membuat pembelajaran itu bersemangat, Ibu?
Oke, mungkin ini ya Pak, menggunakan beberapa alat media yang bisa membuat anak-anak ini lebih bersemangat lagi, Pak. Selain dengan tutor sebaya dan beberapa pengembangan diri sharing dengan teman, saya bisa menyediakan media yang bisa menyemangati, menggugah semangat anak-anak ini. Baik, Ibu Dwi. Jadi kira-kira media seperti apa yang Bu Dwi maksudkan tadi, mungkin bisa disampaikan, Bu? Oke, mungkin bisa pakai ini Pak, seperti layar proyektor itu Pak. Ketika anak-anak, kadang anak-anak kan bosen dengan ceramah terus gitu Pak. Kalau melihat audio visual gitu, anak-anak bisa tertarik gitu ya Pak ya. Baik, Bu Dwi. Jadi dari, kalau boleh saya konfirmasi lagi, Bu Dwi, ini sudah ada 3 hal yang sudah Bu Dwi lakukan ya. Yang pertama, Bu Dwi bisa meminta anak yang punya kelebihan tadi untuk menjadi tutor sebaya. Yang pertama itu. Yang kedua, Bu Dwi sudah mengembangkan diri dengan kegiatan KKG, sehingga di sana Bu Dwi dapatkan strategi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga ada menggunakan alat atau media seperti proyektor ya Bu ya. Nah, dari 3 hal ini yang Bu Dwi mungkin bisa pilih atau menjadi prioritas, sehingga menurut Bu Dwi ini bisa pas untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, itu kira-kira yang mana, Bu Dwi? Oke, begini Pak, mungkin saya akan fokus mengembangkan diri terlebih dahulu, sharing-sharing dengan teman terkait dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Harapannya ketika sharing-sharing saya menemukan suatu cara yang lebih efektif bagaimana membuat pembelajaran ini menyenangkan bagi anak didik saya. Baik, Bu Dwi. Jadi yang dari 3 kegiatan tadi, Bu Dwi prioritaskan adalah pengembangan diri ya Bu ya, pengembangan diri. Ya. Nah, untuk pengembangan diri ini kira-kira Bu Dwi akan lakukan kapan? Untuk pengembangan diri ini bisa mulai dilakukan minggu depan Pak Joko, karena pada saat itu nanti akan ada pertemuan KKG, di situ saya bisa langsung sharing-sharing dengan teman-teman Pak Joko. Baik, Bu Dwi. Jadi akan secepatnya Bu Dwi lakukan ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. kemudian Bu Dwi, ada nggak alternatif lain selain dari KKG, atau mungkin Bu Dwi punya informasi yang mungkin selama ini Bu Dwi sudah dapatkan tapi mungkin belum Bu Dwi sampaikan mungkin? Eh, ini mungkin nanti selain dengan pengembangan diri, saya juga akan itu Pak Joko, memaksimalkan potensi anak yang punya kelebihan tadi. Saya akan membuat tutor sebaya biar lebih menarik untuk anak yang lain gitu Pak Joko. Iya, Bu Dwi, kira-kira dari 2 tadi Bu, karena tadi awalnya Bu Dwi sudah pilih pengembangan diri, kemudian tutor, kira-kira pilih yang mana, tutor sebaya atau pengembangan diri Bu? Ya tadi kalau yang pertama ya pengembangan diri, tetap pengembangan diri Pak Joko. Oh baik, jadi semacam skala prioritas ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah pengembangan diri, kemudian didukung lagi dengan anak yang punya kelebihan tadi, begitu ya Bu Dwi ya? Iya betul. Baik, Bu Dwi, kalau boleh tahu untuk melakukan ini, kira-kira siapa saja yang bisa Bu Dwi libatkan di sini? Baik, tentu saja yang terlibat pertama itu siswa ya Pak Joko, siswa, dan mungkin saya butuh dukungan dari ibu kepala sekolah untuk mendukung saya dan juga rekan saya sejawat, guru Bu Christine mungkin ya Pak ya, karena beliau rekan sejawat yang dekat dengan saya. Jadi di sini saya perlu
selalu sharing dengan beliau dan juga dengan kepala sekolah gitu Pak Joko. Baik, Bu Dwi. Terima kasih. Dari yang kita diskusikan hari ini, apakah menurut Bu Dwi sudah menemukan solusinya? Alhamdulillah hari ini sudah Pak Joko, saya menemukan beberapa solusi tadi dan yang menjadi prioritas saya nanti adalah pengembangan diri saya Pak Joko. Gitu. Berarti sudah ketemu ya Bu ya solusinya ya Bu ya. Iya Langkah Pak, pertama adalah iya untuk Pak pengembangan. Joko, terima kasih. Kemarin. Iya. Iya, sama-sama Bu Dwi. Harapannya mudah-mudahan solusi yang sudah Bu Dwi temukan ini bisa segera terwujud sehingga nanti Bu Dwi bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didiknya. Begitu Bu Dwi? Iya Pak Joko, terima kasih. Hari ini saya sudah menemukan beberapa solusi untuk permasalahan saya Pak Joko. Terima kasih. Saya kira diskusi kita cukup Bu Dwi. Mudah-mudahan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Joko, coaching yang luar biasa malam ini. Mohon maaf Gi, boleh mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait proses Bapak hari ini. Enggak Ibu, silakan Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa Bapak atau hasil refleksi Bapak tentang kegiatan coaching Bapak hari ini, kira-kira dalam melaksanakan Ya, coaching? yang pertama, Ibu, saya melihat kompetensi yang dimiliki oleh Bu Dwi ini sangat luar biasa, yang mungkin awalnya tadi belum muncul, tapi alhamdulillah dari beberapa diskusi akhirnya Bu Dwi sudah bisa menunjukkan kompetensinya dengan luar biasa begitu Bu. Sehingga dari diskusi hari ini Bu Dwi bisa menemukan paling enggak 3 solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Dari 3 solusi ini Bu Dwi ambil prioritas utamanya yaitu untuk pengembangan diri. Kurang lebih begitu Bu Rasdiana. Oke. Boleh saya bertanya lagi ya Pak? Mungkin ini begini. Boleh. Mungkin lebih Silakan. ke refleksi Bapak dalam proses coaching Bapak sendiri tentang apa yang sudah Bapak lakukan. Menurut Bapak kira-kira apa yang sudah baik Bapak sebagai coach dan apa mungkin yang masih Bapak rasa kurang pada saat bertindak sebagai coach? Baik Ibu. Jadi yang pertama yang menurut saya lakukan ini, saya berusaha untuk melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta, alur tirta dan juga dengan strategi rasa, yaitu yang pertama adalah saya mencoba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Dwi dengan baik, kemudian saya juga coba memberikan istilahnya beberapa pertanyaan yang tujuannya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Dwi. Yang berikutnya saya coba mencari kata kuncinya, mencari kata kuncinya dari setiap jawaban yang disampaikan oleh Bu Dwi. Walaupun mungkin tadi untuk pengembangannya mungkin saya secara pribadi, maksudnya mengembangkan pertanyaan lebih lanjutnya, saya secara pribadi mungkin tidak secara detail ya, artinya ketika Bu Dwi sudah menyampaikan solusi 1, 2, saya anggap itu cukup sebetulnya. Dari situ mungkin sebetulnya bisa kita kembangkan lebih baik lagi, kurang lebih begitu. Iya, oke. Terima kasih Pak Joko untuk refleksinya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya, Pak? Boleh, Oke. monggo silakan Bu Rasina. Proses coaching hari ini Bapak bersama Ibu Dewi luar biasa. Saya lihat Bapak sudah menggunakan tahap yang secara runtut, mulai dari bagaimana menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, bagaimana rencana aksinya, dan terakhir itu bagian tanggung jawab. Oke, itu sudah luar biasa sehingga coachingnya bisa menemukan solusi-solusi apa yang harus dilakukan terkait permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Nah, dan mungkin ada yang tadi sempat ketarik ulur dari tanggung jawab lari kembali ke rencana aksi, mungkin itu
yang masih mungkin seperti itu, yang masih tertukar, bukan Iya, tertukar betul. sebenarnya berpindah. Iya. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, untuk tindak lanjutnya nanti untuk perbaikan selanjutnya dalam proses coaching Bapak seperti apa rencananya? Jadi tindak lanjutnya adalah bila Bu Dwi berkenan untuk diskusi lagi, maka saya akan coba istilahnya bertanya kembali apakah eh, solusi yang digunakan sudah dilakukan atau belum Ibu. Itu mungkin lebih seperti itu nanti yang untuk mungkin kalau ada diskusi lagi dengan beliau akan kita coba gali itu lagi karena tadi di akhir-akhir kan ada sebetulnya Bu Dwi sudah membuat skala prioritas ya Bu ya. Yang pertama Bu Dwi adalah pengen mengembangkan diri, kemudian yang kedua adalah em, Tutur meminta sebaya. anak untuk menjadi tutor sebaya itu. Jadi menurut saya nanti kita akan coba diskusikan lagi dengan Bu Dwi apakah prioritas yang pertama ini sudah dilakukan atau belum. Kurang lebih seperti itu Bu Rasiana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi apa setelah Bapak melakukan sesi refleksi pasca coaching. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah atau waktu yang sudah Bapak luangkan. Saya ucapkan cukup mungkin cukup ya Pak, atau masih ada yang mau disampaikan? Oke, saya Saya akhiri kira dengan cukup Bu. ucapan Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Rasiana, terima kasih Bu Dwi.